Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Ibnu Miskawai. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dimas Satrio Wibowo dengan NIM A5102101182. Saya akan mempresentasikan biografi Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai adalah salah satu seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Dia lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi dan meninggal pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Ibnu Miskawai melewatkan seluruh masa hidupnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang berlangsung selama 520 tahun, yaitu dari tahun 132 sampai 654 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai lebih dikenal sebagai filsuf akhlak daripada sebagai cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, ketuhanan, maupun agama. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah. Bahkan pada masa dinasti Buwayhi, dia diangkat sebagai sekretaris dan perpustakawan. Dulu, sebelum masuk Islam, Ibnu Miskawai adalah seorang pemeluk agama Magi, yakni percaya kepada binatang-binatang. Konsep pemikiran Ibnu Miskawai, gaya yang menyatukan pemikiran abstrak dengan pemikiran praktis, membuat pemikiran sangat berpengaruh. Terkadang Ibnu Miskawai hanya menampilkan aspek-aspek kebijakan dari kebudayaan sebelumnya. Terkadang dia hanya menyediakan ulasan praktis tentang masalah-masalah moral yang sulit untuk diuraikan. Filosofinya sangat logis dan menunjukkan koherensi serta konsistensi. Nah, di sini adalah konsep pertama tentang konsep pemikiran tentang Ibnu Miskawai, yaitu konsep tentang Tuhan. Bagi Ibnu Miskawai, Tuhan adalah zat yang jelas atau tidak jelas. Jelas karena Tuhan adalah yang hak atau benar, sedangkan tidak jelas karena kelemahan akal manusia untuk menangkap keberadaan Tuhan, serta banyaknya kendala kebendaan yang menutupinya. Tentu saja, ketidaksamaan wujud manusia dengan wujud Tuhan menjadi pembatas. Menurut entitas permata yang memancar dari Tuhan adalah akal aktif, yaitu tanpa perantara sesuatu pun yang bersifat kekal, sempurna, dan tidak berubah. Di sini konsep pemikiran yang kedua adalah konsep tentang akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawai adalah pendidikan akhlak secara umum, dimulai dengan pembahasan tentang akhlak atau karakter watak. Menurutnya, watak itu ada yang bersifat alami dan ada watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Dia berpikir bahwa kedua watak tersebut hakikatnya tidak alami, meskipun kita lahir dengan membawa watak masing-masing. Tetapi sebenarnya watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Konsep pemikiran Ibnu Miskawai yang ketiga adalah konsep tentang manusia. Selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Miskawai tentang manusia. Pemikiran Ibnu Miskawai tentang manusia tidak jauh berbeda dengan para filosof lainnya. Menurutnya, di dalam diri manusia terdapat tiga daya, yakni daya nafsu, al-naf al-bahimiyat, sebagai daya paling rendah, dan daya berpikir, al-naf al-nadhikah, sebagai daya tertinggi. Dia sering menggabungkan aspek Plato, Aristoteles, Pythagoras, Galen, dan pemikiran lainnya yang telah dipengaruhi oleh filosofi Yunani. Namun, ini bukan suatu penjarahan budaya, melainkan usaha kreatif menggunakan pendekatan-pendekatan berbeda ini untuk menjelaskan masalah-masalah penting. Nah, di sini adalah saya akan menjelaskan tentang karya-karya Ibnu Miskawai.
Ia telah menyusun kitab Tahzibul Akhlaq wa Takhirul Araq. Kemudian karyanya yang lain adalah Tartib As-Sa'adah. Buku ini berisi tentang akhlak dan politik, dan juga Al-Mustafa Syair Pilihan, Jawi dan Kirat, kumpulan ungkapan bijak. Asy-Syaribah tentang minuman. Dalam bidang sejarah, karya Tajarib Al-Umum, pengalaman bangsa-bangsa, menjadi acuan sejarah dunia hingga tahun 369 Hijriah. Karya-karya Ibnu Miskawai dalam bidang etika dinilai jauh lebih penting daripada karya-karya dalam bidang metafisika. Bukunya Taharat Al-Araq, Poetry of Disposition, yang lebih dikenal dengan nama Tahut Al-Akhlaq, Cultivation of Moral, menjelaskan tentang jalan untuk meraih kestabilan akhlak yang tepat dalam perilaku yang teratur dan sistematis. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang biografi singkat dan konsep pemikiran Ibnu Miskawai serta karya-karyanya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.